ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan Kak Dina yang membacakan dan kita semua yang mendengarkan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman selanjutnya kita langsung pembukaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul pada acara Satmai pada malam hari ini bersama Teh Ulfi. Dan tak lupa salawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi Allah kita Nabi Muhammad SAW saat pemberi syafaat kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, sebelum itu marilah kita sama-sama doa belajar Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi sholli sholli wa yassirli amri warahmatullahi min lisani yafqahu qawli. Ya, tak lupa marilah kita sama-sama sejenak mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Semoga mereka diberikan ketabahan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupannya. Al-Fatihah. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita sama-sama mematuhi tata tertib kajian rutin pada malam hari ini. Jadi, izinkan aku untuk membacakan tata tertibnya terlebih dahulu. Yang pertama, peserta wajib mengikuti rangkaian acara dengan baik, tertib, dan kondusif. Yang kedua, peserta wajib menjaga adab bermajelis saat berada di dalam Zoom meeting. Yang ketiga, peserta diwajibkan mengenakan pakaian rapi dan sopan serta menutup aurat. Yang keempat, dilarang menyalakan rokok atau rokok elektronik, makan, dan lain sebagaimana selama acara berlangsung. Jadi itu ya tata tertibnya pada malam hari ini. Dan aku juga izin mengingatkan teman-teman boleh sekali untuk on-cam, asalkan tetap menjaga adabnya dan menutup aurat ya bagi yang perempuan. Jadi itu ya terkait rulesnya. Oke, kan kita sudah membuka, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi kita moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama aku Dina Felisah, biasa dipanggil Dina. Di sini aku nggak sendiri. Tentunya aku sama partnerku yang sangat Masya Allah yaitu Kak Hai. Halo Kak Hai. Halo Kak Dina, halo teman-teman semua. Perkenalkan, aku Hairia. Betul sekali, di sini aku akan menemani Kak Dina untuk menemani teman-teman semua pada malam hari ini, tentunya di Sat Night yang luar biasa, Masya Allah. Kak Dina, bagaimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik. Kak Hai sendiri gimana nih kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik dan sangat semangat sekali nih untuk mendengarkan materi yang insya Allah nanti akan diberikan pada malam hari ini, Kak Dina. Oke, mungkin aku sekalian sapa-sapa teman-teman yang sudah hadir dulu ya, Kak Dina. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya malam hari ini? Boleh diramaikan di kolom chat Zoom ya. Aku berharap sih semuanya baik ya, insya Allah mudah-mudahan teman-teman. Oke, aku anggap baik semuanya. Karena tentunya, oh iya, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah baik Kak. Baik, Masya Allah, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, Kak Dina dan teman-teman semua, em, pemateri kita yang luar biasa sudah hadir menemani kita di tengah-tengah kita nih bersama kita dari tadi malah ya, dari awal, Masya Allah. Oke, mungkin aku izin menyapa terlebih dahulu ya, Kak Dina dan teman-teman. Assalamualaikum, Teh Ulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana kabarnya malam ini, Teh Ulfi? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Masya Allah. Wah, ini udah nggak sabar sepertinya ya, Teh Ulfi, untuk memberikan materi yang luar biasa kepada teman-teman semua pada malam hari ini. Nah, sebelum Teh Ulfi memberikan materi yang luar biasanya, aku izin membacakan biodata singkat Teh Ulfi ini selaku pemateri kita pada malam hari ini ya, Kak Dina dan teman-teman semua. Baik, pemateri kita pada malam hari ini bernama lengkap Teh Ulfi Fitriani, lahir tahun 1992 dan berdomisili di Bogor. Untuk pendidikan, Teh Ulfi sendiri itu analisis kimia IPB University. Dan kesibukan saat ini, beliau sebagai spiritual mentor, kreator dakwah, dan tentor kimia. Adapun moto hidup yang luar biasa nih, Masya Allah, yaitu bersungguh-sungguh dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ini dari motonya aja udah luar biasa sekali ya, Kak Dina.
Ini sudah bisa menggambarkan bahwa materi yang akan diberikan tentunya tidak kalah luar biasanya nanti. Ya, teman-teman semua, pokoknya disiapkan alat tulisnya dari sekarang, karena kita akan masuk ke acara inti kita pada malam hari ini ya, Kak Dina. Iya, betul. Ayo teman-teman semua dipersiapkan alat tulisnya. Dan aku sebenarnya pengennya sih teman-teman on cam ya, biar kita tahu nih, se-excited apa teman-teman mendapatkan materi dari Teh Ulfi pada malam hari ini. Ayo, sambil siap-siap alat tulisnya, sambil di on cam boleh teman-teman semua ya. Oke, Kak Dina, Teh Ulfi, dan teman-teman semua, mungkin karena Teh Ulfi juga sudah siap, langsung saja aku persilahkan kepada Teh Ulfi Fitriani untuk memberikan materinya. Silahkan, Teh. Ya, baik. Terima kasih Kak Hai dan juga Kak Dina ya, yang luar biasa menjadi moderator kece ya kita pada malam hari ini ya, menambah semangat kita semua insya Allah. Ya, baik kita kali ini ya kita akan bahas gitu ya. Mungkin teman-teman di judulnya juga udah pada tahu ya. Tapi mungkin kita supaya lebih afdol lagi kita buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya ya kepada kita semua sehingga kita bisa berjumpa kembali ya dalam kajian Set Night ya gitu. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk ke dalamnya dan mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Ya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, mungkin tadi kalau kata Kak Hai betul ya, teman-teman bisa on cam ya supaya terlihat wajah-wajahnya gitu ya, Masya Allah. Dan juga mungkin bisa menjadi pembuktian diri kita ya keseriusan dalam kajian online pada hari ini untuk membuktikan rasa cinta kita nih gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini kaitannya dengan pembahasan kita malam hari ini ya. Nah, insya Allah ini akan coba Teteh share screen dulu materinya. Oke. Nah, ini gimana? Sudah terlihatkah share screen-nya? Masih. Oh, udah, Teh. Oh, udah. Oke ya. Sudah. Oke, alhamdulillah. Ya, insya Allah malam hari ini kita akan bahas ya, kalau di judulnya kan tentang first love ya gitu. Jadi siapakah gitu ya yang seharusnya kita pertama kali gitu ya dicintai nih gitu ya oleh kita sebagai manusia. Ya, kalau kemarin yang sebelumnya kita sudah bahas ya bagaimana sih harusnya kita mencintai manusia ya karena Allah. Nah, sebetulnya itu akan mudah kita ya tadi ya kita bisa lakukan gitu ketika kita paham dulu nih gitu ya bagaimana cinta kita kepada Allah dan Rasulnya ya gitu karena cinta kepada Allah dan Rasulnya itu harus menjadi cinta yang pertama dan utama ya. Jadi bahkan kemarin kita bahas ya gimana mencintai manusia saja itu kan harus karena Allahnya. Nah, berarti karena alasannya itu Allah, berarti kita harus paham dulu gimana sih caranya kita itu bisa mencintai Allah gitu ya.
Nah, sehingga supaya tadi ya kita nggak kemudian salah gitu ya dalam mencintai itu. Nah, sekarang banyak kasus ya, atau mungkin teman-teman juga tahu yang lagi viral gitu ya, karena seorang perempuan gitu ya, mungkin terlalu bucin gitu ya kepada laki-laki gitu. Nah, sehingga ya akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya kekerasan dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya kita sebagai manusia, lagi-lagi kemarin ya, kita juga bahas, maka rasa cinta kepada Allah ini harus seperti apa sih, gitu. Nah, tadi juga di-spill ya, bahwa nggak kenal maka nggak sayang. Itu betul, gitu ya. Nah, maka gimana kita itu bisa cinta gitu kepada Allah dan Rasul-Nya kalau kita nggak mengenal gitu ya siapa sih Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi kayak harus seperti apa kita itu bisa mengenali gitu ya Allah dan Rasulnya itu dengan baik nih kayak gitu ya. Nah, ini kurang itu ya. Nah, jadi kita harus pahami dulu tadi ya apa itu cinta gitu ya. Nah, sehingga rasa cinta itu kan akan tumbuh kalau kita itu betul tadi gitu ya mengenal dulu, tahu dulu. Kalau kita nggak mengenal, kita bisa nggak ada rasa cinta? Nggak bisa, ya kan? Kayak cinta itu kan nanti bentuknya adalah pengorbanan ya, gitu, kepedulian. Nah, kita kalau misalnya nggak kenal sama orang, kita bisa nggak peduli? Ya kan pasti nggak ngerti kan, gitu ya, gitu. Karena kemarin kita juga bahas ya, apa sih bedanya kita kan kayak punya mungkin teman ya, teman yang dia bestie dengan teman yang biasa aja. Nah, itu kan perbedaannya apa? Perbedaannya ya kalau bestie kita banyak tahu kan tentangnya gitu ya, atau bahkan tempat tempat kita untuk curhat. Dia juga tahu curhatan-curhatan kita gitu ya, masalah-masalah hidup kita, dan sebaliknya kita juga tahu teman kita atau bestie kita itu seperti apa. Nah, sedangkan kalau teman yang biasa aja, itu kita juga nggak kenal-kenal banget kan, makanya nggak dekat. Nah, makanya gimana cara kita itu bisa cinta kepada Allah kalau kita nggak cari tahu Allah itu seperti apa. Nah, maka disinilah gitu ya pentingnya kita harus tadi ya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Nah, dikatakan ya Al-Zujaj ya di sini cintanya manusia kepada Allah dan Rasulnya adalah menaati keduanya dan ridho terhadap segala perintah Allah ya dan segala ajaran yang dibawa Rasulullah ya. Jadi sebetulnya dengan gimana cara cara cari tahu ya tentang Allah itu ya diawali dengan berpikir sebetulnya. Dan itu kan sudah Allah berikan kepada setiap manusia ya. Itu berupa apa sih akal yang dimana manusia itu berbeda gitu ya, menjadi makhluk berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling mulia. Karena apa? Karena diberikan akal. Dan akal ini kan tidak Allah berikan kepada makhluk yang lain. Nah, makanya kita harus paham bagaimana fungsi akal ini harus kita pakai. Untuk apa? Untuk berpikir benar. Yaitu berpikir benar di sini adalah berpikir tentang Allah. Itu ya, sehingga tumbuh rasa cinta itu kepada Allah. Nah, berarti kan caranya gimana sih? Ya kita sebetulnya udah bahas ya ini di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu dengan bagaimana akhirnya kita bisa mencari tahu dulu jati diri kita itu siapa. Ya, kalau ditanya ya kita itu siapa sebetulnya? Ya tentu kita ya manusia ya gitu. Nah, manusia itu apa sih? Ya, manusia itu kan makhluk, ya kan? Ada yang menciptakan gitu. Nggak bisa gitu manusia itu tiba-tiba apa muncul dari tanah kan enggak ya gitu. Ya sesimpel kita memahami atau melihat ya barang-barang yang kita miliki aja itu kan udah pasti ada yang menciptakan kan, kayak misalkan gadget gitu atau handphone yang di depan kita ini. Nah, itu kan udah pasti meskipun kita nggak kenal gitu siapa
yang menciptakan handphonenya, tapi kan udah pasti ini ada yang bikin, gitu ya, kita beli sehingga ini ada yang bikin. Sesimpel itu, apalagi manusia tentang kehidupan ini, ya, dan juga alam semesta. Ini kan nggak mungkin tiba-tiba ada kan, pasti ada yang menciptakan. Nah, berarti kan ketika kemudian, oh ada, berarti kita ini mengakui kita manusia, kita makhluk, kita ada yang menciptakan, yaitu Allah, ya, sang pencipta alam semesta, ya kan, manusia dan kehidupan ini. Nah, berarti dari situ kita harus pahami juga Allah menciptakan kita itu untuk apa. Itu ya, disitulah gitu ya, kita tahu dalam Al-Quran Allah katakan gitu ya, dalam surat Az-Zariyat ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah. Nah, tadi gitu ya, beribadah di sini bentuknya itu adalah menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Ya, yang namanya cinta itu pembuktian. Ya kan, nggak cuman di kata-kata aja gitu. Nah, ketika kita itu menyadari kita ini makhluknya Allah loh, berarti kan nurut aja sama Allah, menstandarkan baik dan salah gitu ya, kemudian benar salah, baik buruk, itu harus mengikuti apa kata Allah, bukan mengikuti apa maunya kita. Nah, karena cenderungnya standar itu pada manusia, ya inginnya manusia itu pasti cenderungnya kepada hawa nafsu. Sedangkan apa kata Allah itu adalah wahyu. Gitu ya. Jadi kita harus pahami. Nah, sehingga ketika kita sudah meyakini bahwa kita adalah makhluknya Allah, kita harus mengikuti apa kata Allah, ya, ya pembuktiannya itu adalah ketaatan kata Allah, ya berarti kita harus nurut saja apa yang Allah perintahkan dan kita nurut juga menjauhi apa yang Allah larang, gitu. Ya, jadi pembuktian kita itu apa sih? Ya tadi nurut taat gitu ya sama Allahnya. Ya, kalau kita mengatakan, oh aku beriman, kok aku yakin sama Allah, nah aku cinta kok sama Allah, tapi ketika kita nggak mau ngikutin apa kata Allah, nggak peduli dengan perintah-perintah Allah, apakah itu cinta? Gitu ya, itu beneran cinta nggak? Nah, bahwa cinta itu adalah pembuktian. Pembuktiannya itu memang ya dengan pengorbanan kan konsekuensinya. Ya, kayak contohnya kemarin kita juga sempat bahas ya, kayak seorang ibu itu udah pasti cinta sama anaknya. Kenapa? Karena seorang ibu ketika melahirkan seorang anak itu kan penuh dengan pengorbanan ya, bahkan ya taruhannya nyawa gitu. Sehingga kalau seorang ibu ya umumnya gitu ya ditanya rela berkorban apa untuk anaknya, ya pasti ibunya mengatakan semuanya, bahkan nyawanya pun itu rela gitu ya dikorbankan untuk anaknya. Nah, itulah pembuktian cinta. Ya, itu cinta seorang ibu kepada anaknya. Apalagi kita ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Pembuktiannya apa? Itu tadi harusnya taat. Gitu ya. Meskipun memang gitu ya, indeks ekonomi gitu ya, meskipun memang dalam kehidupan ya, sistem kehidupan hari ini yang menjauhkan kita gitu ya dari Allah, ya itu kan memang harus struggle banget ya kalau hari ini. Ya disitulah ujiannya, disitulah bagaimana akhirnya kita bisa membuktikan, bisa nggak gitu ya kita berkorban itu untuk membuktikan rasa cinta kita itu kepada Allah. Nah itu ya. Nah jadi gimana sih cara membentuk cinta tadi gitu ya kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang pertama tadi harus kenal dulu sama Allah dan Rasul. Ya, kalau mau mengenal Rasul gimana? Baca Sirah Nabawiyah. Ya, bagaimana kehidupan Rasul gitu ya, dari mulai dilahirkan sampai wafatnya. Ya, sehingga beliau adalah suri tauladan bagi kita ya, sebagai seorang anak gitu, sebagai seorang ayah, sebagai suami gitu ya, sebagai kakek ya kan, sebagai bahkan gitu ya menjadi kepala negara. Nah, beliau semuanya menjadi suri tauladan. Nah, jadi kenali gitu ya. Jadi harus kenal, mengenal Allah dan Rasulnya itu harus dengan baik. Nah, berarti kan gimana supaya tadi ya kita mengenal Allah, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan,
itu ya berarti harus dikaji kan, gitu. Harus mengkaji apa? Mengkaji Islamnya. Harus kemudian terus dipelajari gitu ya Al-Quran dan As-Sunnahnya gitu. Supaya kita paham gitu ya Allah itu seperti apa, Allah itu inginnya gimana. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah mengenal Allah tadi gitu ya. Nah, ini kan terkait dengan akidah ya. Nah, maka kita harus apa? Taat berarti. Ya, tadi taat di sini adalah pembuktian gitu ya, rasa cinta kita kepada Allah. Taat itu sulit gak? Jelas sulit banget, ya kan? Maka ya disitulah ujiannya. Ya, apalagi di akhir zaman gitu ya, seperti hari ini, banyak fitnah-fitnah gitu ya. Nah, tentu ya kita harus kemudian tetap bisa kuat ya, bisa struggle gitu untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah. Itu tadi ya, mentaati seluruh perintah dan larangannya. Nah, kemudian setelah kenal taat, kemudian apa yang harus kita lakukan? Berjuang ya, sampaikan kembali gitu cinta tadi. Nah, makanya berjuang yang namanya dakwah dalam Islam itu adalah rasa cinta gitu ya. Jadi ngasih tahu orang itu bukan karena kesel ya, ngasih tahu orang itu bukan karena benci, bukan, justru gitu ya, kita ngasih tahu orang itu karena rasa cinta. Itu kita nggak mau misalkan teman kita bermaksiat ya, karena kalau dia bermaksiat dia nggak dicintai sama Allah gitu ya. Nah, jadi mampu berkorban tadi ya, apapun dan memperjuangkan seluruh ajarannya gitu ya. Sehingga tadi ketika misalkan hari ini Allah itu memilih kita ya, karena saking sayangnya kita kepada Allah gitu ya. Dan ya berarti kan kebaikannya juga ketika Allah itu mencintai kita gitu ya. Kita memilih gitu ya dari ribuan ya jutaan gitu ya, atau bahkan miliaran orang di muka bumi ini, Allah pilih kita gitu ya untuk bisa mengkaji Islam, untuk bisa akhirnya mengenal Allah lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Nah, sehingga disitulah gitu ya, bahwa Allah itu betul Maha Rohman, Maha Rohim. Ya, nah sehingga karena Allah itu Maha Rohman, Maha Rohim, ya tadi gitu, siapapun bisa banget gitu untuk dicintai oleh Allah. Nah, makanya diawalinya tadi kan harus berpikir memang. Nah, sehingga tadi ya kitanya ya harus effort tentu dong gitu ya, yang namanya berpikir itu harus berusaha, namanya mengenal Allah itu harus ya ada yang kita korbankan gitu ya. Gitu, jadi nggak bisa kemudian ya effortless gitu ya, males-malesan, enggak ya, justru harus kita ini tadi ya terus mengenal Allah, terus cari tahu tentang Allahnya tadi. Oke, jadi itu. Nah, kemudian di sini dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman seorang hamba hingga aku lebih dicintai daripada keluarganya, hartanya, dan seluruh manusia lainnya. Nah, muttafaq alaih ya. Jadi segala sesuatunya itu harus untuk Allah, gitu ya. Dan nanti juga bagaimana kita dikatakan sejengkal saja mendekat kepada Allah. Allah itu selalu lebih banyak gitu untuk mendekat kepada kita. Ya artinya Allah itu akan sahasta gitu ya. Kalau kita sahasta, Allah sedepa. Kalau kita berjalan, Allah berlari gitu. Jadi Masya Allah gitu ya, sebetulnya rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu, nah maka Allah juga katakan apa bentuk eh, cinta Allah kepada hambanya. Itu yang pertama akan Allah berikan ampunan. Ya, nah ini kan kita tuh mesti ya banyak ya salahnya kepada Allah, apalagi ya manusia, kita tuh banyak kurangnya ya, kita tuh beribadah saja tuh pasti ada aja yang ketinggalan gitu ya. Ya namanya manusia kan juga tempatnya salah, nggak ada yang sempurna ya manusia itu kecuali Rasul. Nah, sehingga karena kita ini jelas gitu ya, banyak salah kepada Allah, maka tentu saja kita butuh yang namanya ampunan Allah. Ya kan, kita pasti mau banget untuk diampuni gitu ya oleh Allah.
kesalahan-kesalahannya kita itu diampuni sama Allah. Nah, maka kata Allah, ya mendekatlah kepadaku gitu. Ya, jadi sebetulnya bahwa Allah itu selalu stay gitu ya. Jadi tetap gitu posisi Allah itu. Nah, siapa yang selalu menjauh dan mendekat ya tentu itu adalah kita. Ya. Dan ya tadi yang kata Rasul sampaikan ya, atau Rasul itu bersabda bahwa suasana iman kita itu yazid wa yanqus kan. Kadang naik, kadang turun. Nah, kita harus paham naik suasananya keimanan, semangatnya keimanan gitu ya. Kita kadang suka semangat gitu ya. Nah, itu adalah ketika kita taat ya. Kayak misalkan habis kajian kan biasanya semangat ya untuk beribadah gitu. Tapi misalkan kalau udah nggak kajian, nah itu rasanya kan pasti jadi lemah gitu ya. Dan Yankus gitu ya, bagaimana turunnya suasana iman itu ya biasanya juga karena berarti kebalikannya kemaksiatan. Ya. Nah, sehingga kita ini ya kalau cinta sama Allah jangan bermaksiat gitu. Ya jangan kebalikan gitu. Jangan kemudian apa yang Allah larang kita lakukan, apa yang Allah perintahkan malah kita nggak lakukan. Nah, itu kan jadi kebalik ya. Nah, itu juga akan kebalik gitu ya. Allah nggak akan cinta. Ya kebalikan cinta tentu adalah Allah akan benci. Ya, ya sehingga kita akan jauh banget gitu ya dari Allah. Nah, maka sebetulnya itu juga merugikan bagi diri kita sendiri khususnya gitu ya, karena ya tadi ya apa yang Allah perintahkan itu sudah jelas itu kebaikan untuk manusia. Udah mah kebaikan disayang Allah, wah gitu ya, dicintai gitu ya sama Allah. Dan tadi bagaimana rasa cinta Allah kepada hambanya itu Allah katakan akan diampuni, akan diberi pahala, akan Allah ridhoi. Ini tuh yang seharusnya memang tujuan hidup kita kan, gitu ya. Nah, tapi ya tadi ya, karena memang betul ridho Allah tidak terlihat, hari ini pahala Allah juga nggak kelihatan, ya, ampunan Allah juga nggak kelihatan, tapi ingat itu semua bisa kita rasakan. Ya, siapa yang bisa merasakan? Hanyalah orang-orang yang melaksanakan, gitu. Ya, sehingga memang nggak relate gitu ya kepada orang-orang yang tidak atau belum gitu ya yang melaksanakan. Karena nggak bisa dirasain. Dan rasanya itu nggak bisa ditestimonikan. Nggak bisa flexing gitu. Ya kan ya, karena nggak kelihatan memang. Gitu ya. Nah, jadi apa ya tadi ya, bagaimana cinta kita kepada Allah ya itu berarti ya harus dengan mengawali ya mengenal Allah itu adalah dengan berpikir gitu ya yang benar. Ya berpikir yang benar itu ya memang berpikir paling tinggi ya. Namanya berpikir tuh memang butuh usaha, harus effort. Ya nggak bisa malas. Nah justru ketika kita tuh malas, nah terkadang ya berarti kan artinya apa ya akal atau berpikir kita lagi lemah tuh. Gitu ya sehingga ya akhirnya dikuasai oleh hawa nafsu diri kita. Jadinya ya mageran, malas-malesan, gak mau ibadah, kecewa sama Allah bahkan ya nah itu karena ya tadi ya perasaan atau ya yang dimana perasaan manusia itu lebih cenderungnya ya tadi gitu dia mengalirnya itu atau mengarahnya itu kepada hawa nafsu. Nah, maka perasaan ini harus divalidasi dengan pemikiran yang benar tadi. Berpikir lagi gitu ya tentang Allahnya. Nah, karena kalau tidak diarahkan perasaan ini dibiarkan liar gitu ya. Nah, itu akan membahayakan kita. Karena sebetulnya ketika kita itu bermaksiat kepada Allah, itu sama saja kita menyakiti diri kita sendiri. Ya. Memang tidak merugikan orang lain, tapi sebetulnya yang tersakiti itu diri kita. Nah, sehingga ya kita harus paham gitu ya bahwa ketaatan itu untuk diri kita sebetulnya untuk kebaikan kita. Ya ini tuh udah banyak banget gitu ya benefitnya gitu ya. Masa kita nggak mau sih dicintai sama Allah gitu ya. Dan tadi kita dicintai sama Allah itu berarti kitanya dulu yang harus cinta sama Allah.
gitu ya. Karena kalau Allah itu jelas ya, Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, ya kan? Manusia itu mau menyembah Allah atau tidak, mau beriman atau tidak, itu kan Allah tetap kasih rezeki nggak? Kasih kan? Bahkan Allah katakan Allah menjamin setiap makhluk yang punya perut, jangankan manusia, berarti gitu ya, makhluk Allah yang lain tapi dia punya perut, Allah jamin rezekinya. Nah, tapi kan pertanyaannya, kita ini manusia, kita punya akal, kita punya pilihan. Karena kita punya akal, kita punya pilihan. Kita mau cinta sama Allah atau tidak. Itu memang pilihan. Nah, kalau kita memang mau cinta sama Allah, memang butuh effort, butuh tadi gitu ya, pengorbanan, waktu untuk belajar gitu ya, tenaga gitu untuk kemudian, atau dia terus berusaha melawan kemalasan. Itu memang seorang muslim gak boleh males gitu ya. Sehingga kalau ya malas gitu ya, berarti kan ya memang perasaannya tuh gitu ya yang sedang dominan gitu ya. Makanya ya perasaan itu harus divalidasi tadi ya, diarahkan oleh pemikiran yang benar tadi itu ya, supaya tidak liar gitu ya perasaan itu, sehingga akhirnya menguasai diri kita. Nah, jadi kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wah, ini Masya Allah ya. Jadi ketika Allah itu mencintai hambanya, maka tadi Allah janji Allah mengampuni dosa-dosanya. Mau ya seberapapun dosanya gitu ya, ya Allah tuh ampuni gitu. Kalau dia itu mau cinta sama Allah. Nah, sehingga ya ini kan sesuatu yang harusnya kita inginkan ya, diampuni sama Allah. Maka kata Allah, ya kita harus mencintai Allah gitu ya. Nah, supaya Allah tuh cinta sama kita. Jadi kalau tadi gitu ya, kalau kita tuh dicintai sama Allah, wah itu privilege yang luar biasa. Ya tadi Allah akan ampuni, Allah akan rahmati gitu ya, ya sampai kita diberikan pahala gitu. Nah, jadi cinta Allah kepada makhluknya itu tadi ya, ampunan dan nikmatnya gitu ya, rahmatnya Allah yang dimana nikmatnya itu betul-betul luar biasa bisa dirasakan ya, dan memang rasa itu tidak bisa gitu ya untuk ditestimonikan tadi ya, diflexingkan gitu, itu ya, dipamerkan tuh nggak bisa karena ya memang nggak kelihatan gitu. Ya, nah makanya kenapa sih hari ini orang tuh nggak ambis ya untuk cinta sama Allah. Nah maka ambisnya malah cinta sama manusia, cinta sama dunia itu. Kenapa? Ya karena kelihatan. Ya kan? Kenapa orang ngejar-ngejar banget sih pujian manusia? Ya, karena memang kelihatan manusianya kan. Gitu. Sehingga pengen banget gitu untuk dipuja-puji sama manusia. Ya, kemudian pengen banget menguasai dunia, cinta, terlalu cinta gitu ya kepada dunia. Nah, kata Rasul ya hati-hati gitu ya, kita ini terkena penyakit wahan. Apa penyakit wahan? Nah, para sahabat bertanya kepada Rasul, kemudian Rasul menjawab, penyakit wahan itu adalah terlalu cinta dunia dan takut mati. Itu ya, sehingga ya tadi harusnya cinta kita itu ya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada dunia. Gitu, bahkan hati kita ini gitu ya kan cuman satu ya hati itu. Nah, itu nggak bisa mendua gitu ya. Ya setengahnya cinta Allah, setengahnya cinta dunia. Itu nggak bisa. Jadi hati kita itu ya tujuannya cuma satu. Itu yang harusnya tertuju kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Nggak bisa gitu dibagi-bagi. Itu fitrahnya dia tuh ya pengennya mencintai sang pencipta kita gitu, yaitu Allah. Ya, gitu. Sehingga ya tadi bahwa Allah itu harus menjadi cinta kita yang pertama dan utama, gitu ya. Jadi apa kemarin kita sudah bahas ya, bagaimana kita mencintai manusia pun harus karena Allah, gitu ya. Nah, jadi
Itu. Nah, kemudian kita bisa lihat ya bagaimana sih contoh para sahabat gitu itu membuktikan rasa cintanya kepada Allah dan Rasulullah. Itu kan nggak gampang ya sebetulnya. Kenapa? Karena perintah-perintah Allah itu datang tiba-tiba kan. Ya berangsur-angsur ya di masanya Rasul itu. Ya ini kan ujiannya juga berat ya bagi para sahabat. Ketika kemudian Allah itu larang tentang Homer, yang pada saat itu ayat itu turun ketika para sahabat Rasul lagi minum. Ya lagi minum Homer gitu. Karena sebelumnya minum Homer bagi orang-orang pada saat itu ya, itu udah kayak minum teh manis, udah biasa gitu. Nah, kemudian Allah larang pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh para sahabat? Nah, namanya suatu hal yang sudah biasa, itu kan pasti punya kendi-kendi ya, yang isinya khamar gitu ya, stok-stok mereka. Bahkan ya mereka juga lagi minum gitu ya pada saat turunnya ayat tersebut ya, larangan terkait dengan khamar. Itu selalu para sahabat itu mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh pada detik itu juga, pada saat itu juga. Jadi nggak diundur-undur, nggak di nanti aja lah gitu, nggak ditapi-tapi atau kemudian menanyakan kok tiba-tiba dilarang si Rasul. Nah itu nggak ada pertanyaan itu kepada Rasul. Kenapa? Karena sudah betul-betul yakin kepada Allahnya itu dengan penuh kesadaran. Sehingga tahu gitu ya bahwa yang namanya cinta itu ya konsekuensinya adalah pengorbanan. Sehingga dikorbankan rasa hobinya untuk minum tadi gitu. Ya, kebiasaannya atau sesuatu yang dia senangi yaitu minum khamar, tapi ketika perintah Allahnya itu menjadi sebuah larangan, mereka bisa melepaskannya begitu saja. Nah, itulah bukti cinta. Ya, nggak kemudian gimana kalau saatnya abisin dulu stoknya nih Rasul, sayang kan gitu, atau mubazir kan nggak gitu, nggak ada sahabat yang mengatakan seperti itu ya. Atau kemudian ya udah deh dikurangi dulu, gimana Rasul, jangan langsung nggak boleh gitu ya, nggak langsung saya tinggalin nih gitu ya, nggak gitu juga. Kenapa? Karena para sahabat paham betul gitu ya konsekuensinya gitu ya, ya tadi menjadi orang yang beriman gitu ya, yang tadi ya sudah penuh dengan kesadaran beriman kepada Allah, ya tadi bisa membuktikan rasa cintanya itu dengan pengorbanan itu ya. Jadi nggak gampang juga gitu ya di masanya sahabat Rasul itu untuk kemudian untuk bisa membuktikan rasa cintanya kepada Allah. Nah ini kan kehidupannya sama juga ya, sebagaimana halnya kita hari ini, ya mungkin kita juga banyak ujian hidup gitu ya, yang kemudian harus memilih apakah harus tetap taat sama Allah atau justru kita malah abai gitu ya dengan perintah-perintahnya Allah. Nah, maka disitulah ujian hidup ya. Maka ujian hidup itu datang supaya kita tuh mau mikir sebetulnya gitu ya. Makanya kalau ada ujian ya, kalau ada masalah, kita kan pasti puyeng gitu. Nah itu tuh ya karena Allah tuh mengkodekan kita gitu ya, kode gitu ya dari Allah supaya kita tuh mikir lagi gitu. Jangan malas gitu, ayo cari jalan keluarnya gitu ya, untuk kemudian ya berpikir tentang ya pasti kepada Allah kan gitu ya, minta sama Allah. Ya kalau kita langsung berpikirnya tentang Allah ya pasti akhirnya kita mintanya sama siapa? Sama Allah. Berharapnya sama Allah saja, bukan kepada manusia. Gitu. Jadi tadi ya dia bisa kemudian menghilangkan atau mengorbankan sebagaimana para sahabat Rasul tadi ya keinginannya tadi gitu ya. Yang keinginannya manusia itu ya mengarahnya itu kebanyakan kepada hawa nafsu kan. Gitu. Makanya bisa gitu ya dikendalikan gitu ya. Nah, jadi itu ya yang bisa kita bahas pada malam hari ini
ya. Teteh kembalikan dulu kepada moderator kita, silahkan. Masya Allah, terima kasih buat Teh Ulfi atas penyampaian materi pada malam hari ini yang sangat-sangat Masya Allah, intinya mantep pol gitu. Oke, jadi aku izin untuk membacakan terkait kesimpulannya ya. Jadi ketika kita mau cinta sama Allah, maka wajib banget kenalin Allah terlebih dahulu. Karena kalau misalnya kita nggak kenal, bagaimana kita mau mencintai? Dan ketika kita sudah mencintai Allah, Allah akan memberikan rahmatnya Allah itu dengan sangat baik. Maksudnya Allah tuh ngasih rahmatnya melimpah ganda. Ya walaupun emang tidak terlihat ya teman-teman, tetapi rahmatnya Allah itu akan diberikan ketika kita nanti di akhir. Jadi buat teman-teman semangat untuk mencari cintanya Allah. Jadi itu ya teman-teman kesimpulan pada saat night malam hari ini. Oke nih selanjutnya kita ngapain nih Kak Hai? Ya, baik. Terima kasih sebelumnya Teh Ulfi atas materinya malam hari ini. Terima kasih juga Kak Dina atas kesimpulannya. Next, kita lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu juga oleh teman-teman semua yang hadir. Gak kalah seru juga nih sesi ini, yaitu sesi tanya jawab. Silakan teman-teman, bagi yang ingin bertanya, boleh diaktifkan fitur raise hand-nya. Insya Allah nanti akan kami pilih, dan ketika teman-teman terpilih untuk bertanya, silakan aktifkan mikrofon dan kameranya ya. Dan bagi teman-teman yang terkendala jaringan mungkin sehingga tidak bisa on mic dan on cam, jangan khawatir karena boleh banget teman-teman menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Kan begitu Kak Dina? Betul banget teman-teman. So, ayo aktif bertanya. Oke, silakan ya teman-teman semua yang ingin bertanya. Oke, sambil nunggu teman-teman yang nanya nih mungkin Kak Dina, jujur aku sendiri berasa tersentuh banget tadi sama apa yang disampaikan oleh Teh Ulfi, khususnya pada saat Teh Ulfi bilang apa namanya tadi tuh cintanya Allah, sorry, iya, segala hal yang kita dapatkan dari Allah ketika kita benar-benar mencintai dan mendekatkan diri kepada Allah itu tuh nggak bisa diflexingin gitu kan ya. Beda ketika kita cinta sama dunia ataupun sama orang. Kita bisa flexing, kita bisa ya pamer lah ke teman-teman kita, ke orang-orang yang tahu kita gitu. Nah, makanya mungkin itu salah satu alasan terbesar gitu ya, yang menjadi kenapa anak-anak zaman sekarang, khususnya zaman ini mungkin ya zaman yang udah jauh sekali ini dari ya Allah, ya itulah. Jadinya temen anak-anak sekarang tuh kayak mikir, ah ya udahlah cari yang kelihatan dulu gitu ya Kak Dina ya. Ya enggak sih, aku tuh jujur kayak oh iya ya gitu. Untung banget Kak Hair, karena kayak ya gak bisa flexing sih. Kalau flexing juga ini gak sih kayak, flexing banget. Sekarang sosial media juga semenakutkan itu ya. Betul, serba Hmm. salah ya jadinya. Mau flexing nanti dikatain ria gitu ya. Giliran giliran flexing yang lainnya baru disanjung-sanjung gitu. Pokoknya serba salah sih. Jujur kalau di zaman sekarang ya, Kak Dina dan teman-teman semua, Insya Allah. Untung banget. Nah, buat teman-teman gimana nih? Apakah ada pertanyaan? Harusnya ada dong. Kalau nggak ada, aku aja yang bertanya nih. Gimana Kak Bener, Hair? aku Ini juga tadi kan, udah banyak pertanyaan nih Kak. tadi kan udah bahas flexing ya. Mari kita tanyakan ke Teh Ulfi. Boleh, boleh, Jadi boleh. sebenarnya sebagai muslim yang baik itu gimana sih Kak cara menghadapi itu? Apakah kita tetap boleh flexing ya? Maksudnya mendekatkan kepada Allah flexing kayak bikin status lah atau apa atau dipendam aja biar gak bisa anggap ria. Iya, Nah, iya, itu iya. pertanyaannya Kak Teh Ulfi. Hmm, ya, betul ya. Ini tentang flexing-flexingan ya, gitu ya. Oke, nah memang tadi ya apa sih yang bisa kita flexingkan itu kan sesuatu yang kelihatan, ya kan? Tadi kan kalau mau flexing, oh aku sudah nih dicintai sama Allah, buktinya apa gitu ya kan tadi ya bukti Allah mencintai itu adalah ampunan
rahmat dan pahala. Nah, masalahnya ketiga hal ini kan nggak kelihatan di dunia ini, ya, gitu. Nah, itu kan kelihatannya nanti di akhirat, ya. Makanya banyak orang nggak ambis, ya kan, untuk mencapai cintanya Allah tadi, gitu. Karena kayak, ya mana gitu kan buktinya, gitu ibaratnya. Nah, mungkin yang dimaksudkan hari ini tuh kayak ibadah. Ya, memang ibadahnya itu kan kelihatan ya, gitu. Atau misalkan kita berbagi gitu. Ya, maksudnya hal-hal yang positif atau amal-amal solih, memang kan amal itu kelihatan, gitu. Tapi masalahnya, udah pasti dapat nggak, gitu ya, rahmat Allahnya? Belum tentu, gitu ya. Jadi udah mah belum tentu diflexingin lagi gitu kan, gitu ya. Nah, masalahnya juga kita pernah bahas ya tentang ihsanul amal, ya kan, amal terbaik gitu ya, yang kemudian Allah itu akan terima sebagai bentuk ibadah kita kan nggak cuman perbuatannya baik ya, atau perbuatan itu sesuai dengan perintah Allah saja, tapi apa syarat yang keduanya harus ikhlas, ya kan, gitu. Dan ikhlas itu adalah susah juga kan gitu ya, berbicara ikhlas itu karena cuman kita dan Allah yang tahu gitu. Karena para ulama mengatakan ikhlas itu definisinya amalan kolbu gitu. Jadi perbuatan hati kita nih gitu ya. Ya, ya boleh nggak sih di-share kan untuk niatnya menginspirasi yang lain? Ya boleh, itu kan tergantung hati kita gitu. Nah, tapi hati-hati karena itu tergantung hati kita, kita terbersit aja sedikit dalam hati kita untuk berbelok gitu ya, bukan lagi untuk kepada Allah, tapi untuk lagi-lagi validasi manusia ya kan, supaya dibilang baiklah, solihah banget gitu kan. Dan itu tuh hati-hati gitu ya, gitu ya. Sehingga pujian-pujian manusia ya itu kan sebetulnya ujian paling berat gitu ya. Gitu, jangan dikiranya mudah ya gitu ya. Sebetulnya antara cacian dan pujian kita juga pernah bahas sih. Itu kan yang paling sulit ketika kita dapat pujian sebetulnya gitu ya, bukan mendapat cacian ya. Karena kenapa kok pujian sih? Karena kalau cacian kan kayak kerasa ya gitu, sakit hati gitu ya kan, gitu. Nah, karena kerasa itu ujiannya kelihatan gitu. Oh, ini ujian gitu. Sehingga kita merasa lemah, akhirnya malah ingat bahwa kita betul gitu ya, hambanya Allah, kita meminta sama Allah. Akhirnya ingat sama Allah kan kalau dicaci gitu. Coba kalau dipuji ingat nggak sama Allah? Enggak gitu. Yang ada justru kita sombong. Oh iya, emang aku nih pintar gitu. Oh iya dong, karena aku nih baik gitu. Iya kan gitu. Nah, itu kan kalau sekarang banyak ya pembahasan penyakit ain gitu ya dan sebagainya. Ya itu karena memang meluruskan niat gitu ya tentang keikhlasan itu susah memang gitu. Karena cuman kita aja yang tahu dan Allah itu. Manusia yang lain tahu nggak? Enggak gitu ya. Isi hati kita kayak apa sebetulnya. Nah, itu makanya susah ya gitu. Iya gitu ya. Makanya kita harus terus ya tadi gitu ya, berusaha dan terus hati-hati gitu ya. Kehati-hatian kita di sini ya kembali lagi ya tadi bagaimana akhirnya kita terus gitu ya mau untuk berpikir tentang Allah gitu. Jadi kan sayang banget ya sudah beramal solih, tapi kalau kita tidak luruskan niat itu untuk menggapai ridho Allah, nah malah hangus nanti gitu ya karena flexingnya kita gitu ya, karena irinya kita gitu kan. Jadi orang banyak yang iri tuh sama kita misalnya gitu ya, karena kita flexing mulu gitu ya. Jadi ya sebetulnya ibadah yang eksklusif itu ibadah yang memang hanya ditujukan kepada Allah. Nah, itu eksklusif tuh ibadahnya gitu. Sampai ketika misalkan tangan kanan itu beramal solih, sampai si tangan kiri ini tuh nggak tahu. Gitu. Padahal kan sampingan ya, tangan kanan kiri itu. Gitu. Saking apa kita menyembunyikan kebaikan atau amal solihnya kita gitu. Karena kita pengen itu dispesialkan hanya untuk Allah saja. Nah, itu memang mencapai itu susah gitu ya, tapi bukan berarti tidak bisa ya, ya tinggal kita terus berusaha aja.
Nah, jadi itu. Jadi kan tadi ya, kalau bukti Allah cinta itu kan memang tidak bisa dibuktikan. Dan kita juga nggak tahu beneran dapat apa enggak nih, gitu ya. Nah, makanya memang harus berusaha aja terus gitu ya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik gitu. Sehingga jangan menyepelekan amal soleh apapun itu gitu. Karena kita nggak tahu gitu amal mana sih yang Allah itu bisa diterima gitu. Karena kita berbuat baik saja itu belum tentu Allah terima gitu. Ya kan gitu. Apalagi berbuat buruk gitu kan. Nah, kalau bermaksiat itu udah pasti dosa kan. Nah, tapi kalau berbuat baik belum tentu juga gitu Allah terima karena tadi yang paling berat itu adalah keikhlasannya tadi. Jadi itu. Jadi itu Kak Dina mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi ya. Oke, terima kasih buat Teh Ulfi atas jawabannya. Jadi tidak ragu deh untuk ke pos kajian malam hari Iya, ini nanti di betul. SPku. Yang penting luruskan niat gitu ya karena ya niat Ya, itu kita dan makanya. Allah yang tahu saja. Iya, gitu. Betul. Oke nih buat teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke, baik. Masya Allah, Kak Dina. Itu relate banget ya. Ini Kak Tita mau bertanya kah? Atau bagaimana? Oh iya, baik. Oke, Masya Allah. Boleh langsung aku persilakan kepada Kak Tita untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas ilmunya Kak. Sama-sama. Ada bahas soal juga ya Kak ya. Masalah Kak jika kita membunuh terus kita menjadikan seorang tersebut itu sebagai motivasi kita untuk terus memperbaiki Kak. Ada prinsip-prinsip hal-hal kita. Apakah itu sah? Kak Tita, maaf kalau di aku suaranya putus-putus. Gimana di Kak Hai atau Kak Dina putus-putus juga nggak? Sama Kak, di aku Atau juga. sinyal aku Tapi ya? kayaknya tadi, coba. Atau, Boleh, boleh mau diulang Kak Tita pertanyaannya? boleh Kak, silakan. Oh iya, boleh, boleh. Di kolom komentar aja. Boleh. Nah, mungkin Kak Tita lagi mengetik ya. Sambil nunggu, mungkin bagi teman-teman nanti yang mau bertanya dan merasa jaringannya kurang bagus, boleh dipersiapkan dari sekarang ya pertanyaannya, nanti dikirimkan di kolom chat Zoom. Oke, mungkin izin bacain ya Teh Ulfi. Ya, ya. Pertanyaan dari Kak Tita. Sebelumnya terima kasih banyak atas ilmunya, Kak. Tadi ada membahas soal cinta, Kak. Apakah salah, Kak, jika kita mengagumi seseorang dan menjadikan orang tersebut sebagai motivasi untuk memperbaiki diri, tetapi tetap pada prinsip-prinsip yang baik dan positif? Oke, seperti itu Teh Ulfi. Pertanyaannya silahkan Hmm. langsung dijawab. Oke, nah tadi ya apakah boleh gitu ya
mengagumi seseorang itu dalam memperbaiki diri, memotivasi kepada hal-hal yang baik dan positif. Itu boleh banget gitu. Nah, ini sebetulnya kan udah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya tentang bagaimana mencintai manusia itu karena Allah. Nah, definisi mencintai manusia karena Allah, kita cinta karena ketaatannya gitu ya, perilaku dia yang baik, perilaku dia yang sesuai dengan perintah Allah kayak gitu ya. Nah, sehingga kemarin juga kita bahas ya, yang kalau mengatakan gitu ya bahwa cinta manusia karena Allah ini tentu koridornya syara ya. Jadi on the track harus sesuai dengan hukum syara gitu. Ya, kayak misalkan aku tuh kagum deh sama gurunya gitu ya, luar biasa ibadah luar apa atau amal solihnya, aku belum bisa kayak dia, tapi aku mencintai dia karena luar biasa baik amalannya gitu. Nah, itu boleh banget gitu ya, karena tentu Rasul katakan kita itu akan dikumpulkan di akhirat kelak bersama orang-orang yang kita cintai gitu ya. Ya tadi cinta karena Allah kayak gitu ya gitu. Bahkan itu kan juga disunahkannya untuk menyampaikan ya kalau sekarang ya mungkin ke bestie kita gitu ya, atau guru kita yang memang itu perempuan gitu ya, apa mengatakan buka filah gitu ya, aku mencintaimu tuh karena Allah kayak gitu ya. Itu jadi ingat koridornya ini syara ya gitu, betul-betul cintanya itu karena Allah gitu ya. Jadi bukan hal-hal yang melanggar hukum syara, bukan ya gitu ya. Jadi harus dipahami juga gitu. Tidak kemudian akhirnya ya mengawali dari kekaguman gitu ya gitu. Lama-lama jadi hayalan, nggak boleh tuh gitu ya gitu ya. Kayak misalkan apa kagum karena beliau adalah seorang ustadz, boleh nggak boleh gitu ya gitu. Tapi tadi gitu ya jangan lama-lama melenceng nih, oh karena ustadznya single pula, nah itu bahaya ya gitu, jangan gitu ya. Nah, sehingga ya tadi ya karena cinta di sini harus koridornya syara gitu. Jadi kalau misalkan ya kan nggak apa-apa kali teh single siapa tahu jodoh, ya berarti kan memang itu ya arahnya menikah berarti kan gitu ya gitu ya. Nah itu jadi seperti itu ya. Jadi boleh nggak? Boleh gitu ya. Bahkan ya ini disunahkan tadi gitu ya, bahwa kita mencintai manusia itu karena Allah, definisinya kita tadi ya mengagumi, kita itu apa sangat mencintai karena beliau itu amal solihnya luar biasa gitu ya, perbuatan-perbuatannya itu adalah ketaatan kepada Allah. Ya memang itulah gitu ya, kita mencintai manusia karena Allah itu di situ gitu. Dan kita juga benci karena Allah juga ya ketika pada perbuatannya gitu ya. Jadi bukan pada orangnya ya gitu ya, tapi pada perbuatannya gitu. Jadi itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya dari Kak Tita tadi ya. Oke, baik. Masya Allah, terima kasih Teh Ulfi atas jawaban yang luar biasanya. Bagaimana Kak Tita, apakah sudah terjawab pertanyaannya, Kak? Oke, sepertinya sudah terjawab ya, insya Allah. Dan sangat lengkap sekali tadi ya. Alhamdulillah, sangat terjawab, Kak. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali, Kak Tita, atas pertanyaannya, Masya Allah. Oke, mungkin Kak Dina, apakah boleh satu pertanyaan lagi? Boleh, boleh. Boleh, boleh ya. Ya, Boleh, teman-teman yang mau teman-teman. bertanya, silahkan bisa raise hand atau bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom ya. Nanti dibacakan. Betul, teman-teman. Ayo, semangat, semangat, semangat. Semangat belajar. Atau kalau enggak, aku yang nanya nih. Boleh, Kak Ain. Itu silahkan. Jujur, jujur udah gatel dari tadi pengen nanya. Izin ya Teh Ulfi mau tanya. Boleh, boleh. Oke, tadi kan Kak Dina udah bahas yang flexing-flexing tuh. Aku mau mention di sini kan tadi Teh Ulfi bilang proses mencintai Allah itu ada tiga ya. Yang pertama kita harus mengenalnya.
Kemudian setelah kita kenal, kita harus menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Baru setelah itu kita mau berjuang dan berkorban gitu ya untuk Allah gitu. Nah, jujur Teh Ulfi, aku sendiri suka stuck di bagian taat Teh. Kadang Hmm. kayak untuk perintahnya mungkin masih bisa dijalankan gitu ya, apalagi yang wajib-wajib gitu. Tapi untuk yang larangannya ini Teh, jujur sulit banget. Apalagi yang apa namanya, ibaratnya tuh bisa dibilang apa ya, efeknya tuh tidak terlihat gitu. Kayak maksudnya Hmm. efeknya tidak terlihat tuh kayak ya udahlah kita berpikir, oh ini mah cuma kecil gitu. Ibaratnya kayak Betul betul. sekali dua kali mah bisa gitu nggak apa-apa Ya, kali ya gitu. Nah itu gimana tuh Teh Ulfi cara mengatasi hal seperti itu? Mohon betul. bantuan, mohon jawabannya Teh. Terima Iya, iya, kasih. iya. Ya, betul ya. Jadi tadi kan awalnya itu kan kita harus mengenal. Nah, sehingga mengenal itu dengan proses berpikir kan, gitu. Ya, nah sehingga proses berpikir ini kita itu menguatkan diri kita untuk selalu berpikir benar. Nah, makanya berpikir benar itu ya berpikir tentang Allahnya itu udah pasti benar, gitu. Ya, jadi bukan berpikir tentang dunia. Nah, itu salah tuh gitu ya. Sehingga berpikirnya itu tentang Allah. Nah, maka dikatakan kalau dalam bahasa Arab ini berpikir cemerlang ya atau mustanir dalam bahasa Arabnya. Nah, maka berpikir cemerlang ini memang adalah berpikir level paling tinggi gitu. Nah, karena kita apa mengkaitkan segala sesuatu itu kepada Allah ya, kepada Sang Pencipta. Gitu. Nah, maka proses berpikir ini itu harus terus berjalan gitu sehingga supaya mendominasi pada diri kita itu adalah pemahaman gitu ya. Nah, sehingga dikatakan seseorang itu bisa taat ketika dia sudah paham, memproses berpikirnya tadi. Gitu. Oh iya kan aku nih manusia ya, namanya manusia taat gitu ya kepada seluruh perintah Allah dan juga Apa Teh Ulfinya? selalu akan bergelut memang gitu ya antara pemahaman tadi gitu ya, berpikir kita tadi ya dengan perasaan ya. Yang dimana tadi kita bahas bahwa perasaan itu akan lebih mengarah itu kepada hawa nafsu kita gitu. Maka ini kan harus kita kendalikan kan, dikendalikan oleh apa, dengan pemikiran kita gitu, dengan pemahaman proses berpikir tadi gitu. Jadi selalu luruskan niat lagi, selalu luruskan lagi untuk berpikir tentang Allahnya. Nah, maka ketika memang kita itu lagi tadi kayak misalkan nggak apa-apa kali sekali-kali mah di skip sekali nggak apa-apa gitu ya, itu kan memang godaan setan itu sangat halus memang gitu. Setan itu nggak akan tiba-tiba nyuruh kita bermaksiat gitu atau melakukan sesuatu yang dosa besar, enggak gitu ya. Setan itu tahu caranya gitu ya untuk kemudian ya sekali dulu ditinggalkan perintah Allahnya, lama-lama kan berkali-kali kan gitu, lama-lama jadi biasa sehingga kita sudah merasa itu menjadi tidak masalah lagi gitu ya. Nah, makanya eh, tadi ya manusia itu ketika terbawa perasaannya tadi ya, sehingga yang menguasai dirinya adalah cenderung kepada hawa nafsu, berarti kan itu udah pasti yang kalah akalnya gitu. Jadi kan tadi ya bergelut antara perasaan atau pemikiran nih yang lebih kuat dalam diri kita gitu. Nah, maka kalau kita tuh mager, itu udah pasti akal kita lagi lemah gitu. Sehingga kita nggak mau mikir, yang namanya mager kan pengennya ya gimana sih, ya santai kan gitu ya, pengennya tuh effortless gitu, pengennya nggak mau berusaha, nggak mau apa ya, nggak mau rajin kan, pasti pengennya malas-malesan. Nah itu kita harus pahami, oh kalau kita lagi males itu tandanya ya memang akal kita ini lemah gitu, lagi lemah gitu kondisinya, sehingga ya yang kita apa yang dikuasai diri kita pada saat itu adalah cenderung kepada hawa nafsu, makanya kita malas. Malas itu kan udah pasti nggak mau mikir gitu. Nah gitu. Nah itu kita harus pahami diri kita gitu. Ya kalau kita lagi semangat gitu ya, rajin gitu ya, ingin berusaha
ambis nih gitu ya, dalam ibadah menggapai cintanya Allah. Nah itu kita lagi kondisi diri kita ini yang lagi kuat itu adalah akalnya gitu. Jadi ya tadi gitu ya, tergantung seseorang itu mana yang bisa mengendalikan. Apakah yang mengendalikan perasaannya, nah maka akalnya itu kalah, berarti kan lemah gitu ya, atau sebaliknya gitu ya, orang yang kuat itu, kata Rasul, itu kan bukan kuat secara fisik ya, gitu. Tapi orang yang kuat itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Artinya apa? Dia sangat luar biasa kuat dalam berpikir berarti. Itu. Nah, orang yang kuat berpikir gitu ya, ya tandanya itu pasti dia pede orangnya, gitu ya, confident gitu. Sehingga ya nggak perlu gitu untuk akhirnya malu kan gitu ya. Gitu. Nah, sehingga apa dia ini akan sangat menjadi orang apa ya, independen dalam arti di sini dia itu kuat secara akalnya gitu, sehingga ya hawa nafsu itu bisa dia kendalikan gitu ya, selalu kemudian dia berusaha melemahkan gitu ya, perasaannya itu dikendalikan tadi, bukan denial ya, namanya perasaan itu wajar kok gitu ya. Perasaan itu memang butuh validasi, harus divalidasi. Kayak misalkan namanya manusia, kadang kita lelah gitu ya, kadang kita capek gitu. Ya itu ya betul, kita manusia, kita bukan robot gitu. Jadi wajar juga bisa merasakan itu. Nah, tapi lagi-lagi bagaimana ketika lelah itu hadir gitu ya, capek itu datang, kita validasi perasaan itu dengan pemikiran yang benar tadi gitu. Ya, jadi supaya dia itu perasaan tadi itu enggak kemudian dibiarkan sehingga akhirnya liar gitu ya dan menguasai diri kita. Nah, jadi itu gitu ya. Ya ketika misalkan kita harus pahami kalau kita pengen nge-skip kebaikan gitu ya, atau merasa sudah lelah, capek dengan kebaikan yang selama ini kita lakukan, nah itu ya kondisi akal kita sedang lemah gitu. Jadi gimana caranya kuatkan kembali ya kan gitu. Dan menguatkan itu kan memang butuh effort kan gitu ya. Harus berusaha ya, memang menguatkan akal itu butuh tadi ya belajar ya kan. Belajar capek nggak ya, capek gitu ya, belajar tuh harus berusaha banget kan. Iya harus berusaha gitu, nggak ada belajar itu malas-malasan kan, enggak ya gitu, namanya berusaha, apa belajar itu ya berusahanya kita. Nah itu jadi kita kuatkan akal kita gitu ya, pemikiran ya tadi ya, berpikir yang benar tentang Allah tadi, supaya kita ini selalu bisa mengendalikan hawa nafsu kita tadi. Jadi itu, mudah-mudahan bisa menjawab ya pertanyaannya Kak Hai. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak, Teh Ulfi. Benar-benar ya, berarti kondisi akal balik lagi ya, Teh Ulfi ya. Dan ketika akal kita sendiri sedang merasa merasa sedang lemah ya, balik lagi harus berjuang itu tadi ya, Teh Ulfi, untuk menguatkan Betul. kembali. Oke, baik, Jangan Masya terus Allah. merasa didiemin gitu ya. Jangan terlena ya, Teh Ulfi ya. Jangan malah terus Betul. scroll sama tidur. Terus, Oke, Ya, kita baik, Masya gengsi. Allah. Gizi banget ya, Kak Dina ya. Iya, benar-benar. Baik, Masya Allah. Teman-teman semua, mungkin Kak Dina kita cukupkan untuk sesi tanya jawab atau bagaimana? Oke, kita cukupkan ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih ingin bertanya, boleh banget untuk DM IG-nya Teh Ulfi atau melalui IG Magiri, nanti akan disalurkan ke Teh Ulfi. Oke, selanjutnya kita masuk ke closing statement ya teman-teman. Tapi sebelum itu teman-teman boleh banget mempersiapkan rekamannya dan lain-lain. Dan jangan lupa untuk mengupload di SG-nya teman-teman dan ngetek akun IG magri.id dan IG-nya Teh Ulfi biar di repost. Kepada Teh Ulfi dipersilakan untuk memberikan closing statement-nya. ya, Masya Allah ya, hari ini kita belajar tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itu memang harus menjadi cinta kita yang pertama dan utama. Nah tadi ya, bagaimana mencintai Allah itu butuh effort ya, harus berusaha. Jadi kita harus pahami proses-prosesnya ya, namanya cinta itu nggak tiba-tiba gitu ya. Jadi harus
mengenal Allahnya dulu, ya kan, kemudian taati seluruh perintah dan jauhi seluruh larangannya, gitu ya, kemudian berjuanglah, gitu ya, dan membuktikan pengorbanan kita, gitu ya, karena pengorbanan itulah adalah bukti rasa cinta kita kepada Allah. Sehingga insya Allah Allah pasti balik cinta, ya. Jadi jangan ditanyakan, kalau Allah itu udah pasti cinta, gitu ya. Tapi pertanyakan diri kita mau berusaha cinta sama Allah atau enggak. Dan karena luar biasa ya, tadi dikatakan tanda Allah cinta itu kita nantinya akan mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, dan pahala Allah. Ya, Masya Allah, yang tentu saja itu privilege ya, yang luar biasa bagi seseorang yang betul-betul mendapatkan cintanya Allah, dan mudah-mudahan kitalah, gitu ya, salah satunya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu ya teman-teman closing statement kita pada malam hari ini. Oke, baik, Masya Allah. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Ulfi atas materi yang luar biasa pada malam hari ini. Sangat beraging dan khususnya untuk aku sendiri sangat menyentuh banget, Masya Allah. Terima kasih sekali lagi. Oke, mungkin kita lanjut ke sesi selanjutnya ya, Kak Dina dan teman-teman semua. Ini ada sedikit kenang-kenangan Teh Ulfi dari tim Magerin, yaitu sertifikat. Mungkin boleh dibantu teman-teman, kakak yang bertugas untuk sertifikatnya. Oke, baik. Inilah sertifikat penghargaan untuk Teh Ulfi Fitriani selaku pemateri dan narasumber dalam sharing session Sat Night kita pada malam hari ini. Mohon diterima ya Teh Ulfi, terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan bisa selalu memberikan materi yang luar biasanya untuk teman-teman Magrin di event-event selanjutnya nanti. Insya Allah. Oke, mungkin kita sekalian dokumentasi ya, Kak Dina, Teh Ulfi, dan teman-teman semua. Mungkin bisa langsung dipandu oleh kakak yang bertugas. Oke Kak, terima kasih. Buat gaya pertama kita pakai yang huruf M dulu ya kakak-kakak. Boleh yang mau on cam juga boleh. Satu, dua, tiga. Oke. Sebentar. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin karena tadi lupa ini ya, kita sama peserta tadi tadi di awal kita lupa buat dokumentasi kan, jadi saya mau minta tolong minta waktunya buat dokumentasi lagi ya Kak. Baik. Oke. Boleh gaya M-nya lagi. Bagi yang mau on cam boleh ya. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Kak. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Ulfi atas segala yang diberikan kepada kita semua pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Teh Ulfi bisa mendapatkan pahala yang banyak sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin barangkali Teh Ulfi mau ada kegiatan selanjutnya, boleh banget kalau mau meninggalkan kita. Tapi kalaupun mau bersami sampai akhir, silahkan sekali ke Teh Ulfi. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih banyak buat Teh Ulfi atas waktunya ya teman-teman semuanya. Oke, nggak terasa kita udah di penghujung acara nih teman-teman semuanya. Aku dan Kak Hair mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman atas partisipasinya dari awal hingga akhir mengikuti acara Satnik dengan baik. Dan aku juga mengucapkan memohon maaf apabila kita dalam memandu jalannya acara ada kesalahan. Oke, baik. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita beristighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
wa atubu ilaih. Aku bersama Kahai Ya, pamit aku undur akhir ya. diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.